usia-usia seperti ini nantinya untuk 3-4 tahun ke depan mantap. Untuk melihat ke depan dengan pemain-pemain muda seperti ini sudah dibiasakan bermain di tim senior. Nah sekarang ketika Ivar nggak ada ya bisa Marcelino dan Mark Klok untuk bisa membantu mengalirkan bola. Karena dua-dua pemain ini kan sudah matang di timnas senior. Walaupun Marcelino ini masih muda, tapi dia bisa menjalankan itu, bisa membagi bola lah. Saya juga meyakini bahwa kita akan bisa menang melawan Brunei tanpa mendahului lah. Tetapi kita harus fokus, jangan meremehkan. Namun saya yakin kita akan menang. Robola kembali hadir, sahabat Sportify, tetap bersama Bung Ropan, Roni Boynoya, bicara tentang sepak bola. Halo Bung. Ya Boy, halo. Udara masih panas, belum hujan Bung. Ya, semoga Ya hujan kan? turun lah ini ya. Kondisi juga saya agak-agak bindeng ini suaranya nih. Ya banyak yang memang agak terganggu kesehatan Iya, ya. iya kan debu dan sebagainya membuat kadang-kadang imun kita jadi jadi ya, terganggu. Betul. Ya Bang ya. Tapi karena besok Indonesia melawan Brunei, jadi kita tetap semangat. Haruslah untuk menyambut ya kan? laga pertama kan di Piala Dunia Zona Asia ini. Bung, kalau kita lihat apa pembicara kita sebelumnya kan kita mengarah sepertinya kok Robola ini selalu mendukung Sintayong, selalu mendukung Timnas dong. Timnas lah. Gimana menurut Bung? Kita bisa dong. kritik juga kan? Iya, kalau kita kritik boleh, tapi kan kritik bisa membangun. Ada solusinya di sini, ya. Tapi kita wajar ya sebagai orang Indonesia untuk kita memberikan support, memberikan dukungan terhadap tim nasional kita. Itu yang paling penting, Boy. Dengan pelatih Sintayong kan bukan berarti karena dia kan sudah memberikan suatu hal yang sangat baik buat kita. Kalau Sintayong juga ada kesalahan tentunya kita bisa kritik dong. Kalau ada yang hal-hal yang kita bisa kritik, yang tapi tidak sesuai dengan aturan ataupun jalur yang semestinya. Tapi tidak membabi buta lah untuk bisa mengkritik dia. Kita itu ada kritik-kritik yang harus bisa membangun, yang saya bilang itu. Ya, biar lebih enak lah dalam hal ini gitu. Jangan terlalu banyak misalnya menghujatan, mencaci maki ya. Tapi yang harus ada jalan keluarnya bagaimana? Apa yang lebih bagus? Ya. Dan sejauh ini kan saya pikir sudah pada track yang baik ya. Dan apalagi kan kabar dengar-dengarnya Ketua Umum Erick Thohir akan memperpanjang 3 tahun untuk STY. Dengar-dengar. Jadi kan bagus omongan kita berdua yang lalu tentang perpanjangan rupanya didengar juga. Iya kan, dan sudah wajar. Kita kan juga memperdengarkan suara netizen. Iya dong. Yang hampir, kalau kita lihat ratusan ribuan yang semuanya mengarah kepada memperpanjang kontrak Sintayong. Banyak tanya, Bung Ropan kapan diperpanjang STY? Tapi kalau Sintayong pun ada hal-hal yang tidak berkenan di mata sepak bola Indonesia, tetap kita kritik. Harus, ya itu kan wajar. Wajar kan? Wajar dong, penting buat kita. Kalau bisa itu hitam ya kita hitam, putih-putih dong. Iya, begitu. Betul. Oke, preparation melawan Brunei, Bung. Ya. Sejauh ini ada apa yang Bung dapat mungkin informasi yang Bung belum tersiarkan yang Bung Ropan secara personal dapat nih? Iya, kalau bisa dilihat di sini kan pasti semua juga sudah tahu. Brunei sudah tiba dini hari bahkan. Kemudian yang menarik bahwa mereka tetap masih akan dilatih oleh Mario Rivera, pelatih asal Spanyol, yang sebelumnya sempat mungkin agak dalam tanda kutip mengejek STY. Masih ingat Bung Boy, mungkin teman-teman netizen masih ingat. Itu di tahun lalu ya Desember nggak salah 2022 di Piala AFF di grup A. Ketika kita berhadapan dengan mereka kan kita bisa menang 7-0 lawan Brunei saat itu. Dan dia agak sedikit mengejek katanya karena dipimpin oleh wasit asal Korea, Hakim Garis. Ini ada main mata STY dengan para pimpinan pengadil lapangan. Padahal enggak, 7-0 kan jauh sekali kemenangan kita. Jadi ya itu yang sekarang dia kembali. Kita akan ketemu dengan mereka, akan memperlihatkan. Dulu kita belum ada Sandi Wos, ya, belum ada Sain Patinama, Ivar Janar, Rafael Struijk, sama Ivar kan nggak ikut, ada Rafael Struijk. Jadi jauh lebih bagus sekarang. Kalau dulu 7-0, itu kan baru tahun lalu terakhir. Nah, sekarang pasti akan lebih dahsyat lagi permainan kita, apalagi bermain di GBK, ini markas kita kan. Dan saya dia mesti menarik lagi tuh apa yang tuduhan dia waktu itu. Kita belum tahu wasit yang memimpin dari mana asal Iran. Ya, ada dari Iran. Dan cuma untuk namanya ini kita belum tahu. Piala Dunia tentunya FIFA tidak akan sembarangan. Tidak akan memilih di ASEAN ya. Mungkin kalau asisten boleh dari ASEAN, dari Malaysia mungkin ada tapi wasit utama di dalam itu dari Iran.
Bahkan ada 2, mungkin asisten referee juga, yang satu dari Iran. Tapi ada 1 Malaysia juga. Nggak apa-apa. Siapapun yang menjadi wasit dengan kualitas kita yang bagus, saya juga meyakini bahwa kita akan bisa menang melawan Brunei. Tanpa mendahului lah. Itu bisa. Tetapi kita harus fokus, jangan meremehkan. Namun saya yakin kita akan menang. Oke. 26 pemain telah berkumpul, telah dipanggil, kecuali Ivar Jenner ya, mungkin. Ivar Jenner, Jordi Amat, Jordi Amat cedera, Yance Sayuri terakhir dengan Yance PSM. Sarwi juga. Iya, tapi ternyata kan Yance sudah sembuh bermain kemarin. Ikut bermain melawan Madura. Tapi tidak masuk dalam list nama ya, Bung ya. Karena sudah lebih dulu dicoret kan. Ketika ada cedera, dicoret. Nah, sekarang sudah bagus, dia sudah kembali, tapi nggak boleh masuk lagi. Karena sudah ada 26 pemain sudah diplot oleh STY. Demikian juga dengan Jordi sudah agak oke. Mungkin main di fase kedua. Ya. Di saat kita lolos lawan Brunei, baru mereka dipanggil lagi. Gitu. Bung, ke-26 pemain ini ya, terbaik semua ya, Bung. Pasti Kalau terbaik. Mungkin juga para netizen sepak bola melihat satu persatu dari kiper sampai penyerang. Ini yang squad terbaik yang kecuali ada yang cedera, Bung ya. Iya. Memang sayang kalau ada Ivar Jenner kan bagus bermain di tengah. Kita lihat di tim U23 di Solo kan, bagaimana meloloskan kita ke Qatar kan. Artinya buat STY apa? Kalau saya pikir begini, kalau ada dia jauh tentunya akan lebih bagus. Tapi tanpa dia juga kan materi kita oke di tengah. Masih ada Marcelino, walaupun Marcelino terakhir dibilang hamstring, tapi dia sudah ikut latihan. Ada Mark Locke, ada Ricky Kambuaya, ya, ada Rahmat Irianto yang masih bisa diandalkan. Bahkan mungkin kalau dipaksakan main, bisa aja Sandi bermain sebagai gelandang, walaupun dia bisa bermain sebagai bek tengah juga kan. Kalau bermain dengan 3 bek, bisa aja. Atau Sain dimaksimalkan untuk bermain di gelandang. Jangan di kiri karena kita punya Pratama Arhan. Itu bisa dilakukan oleh STY dalam pertandingan. Jadi kita ini opsinya banyak. Walaupun opsinya banyak. Tanpa Jordi, tanpa Ivar juga kita udah bagus. Sangat mewah tim kita ini di semua lini, boy. Ya, semua lini. Dari penjaga gawangnya Anda bilang sektor kiri, sektor kanan, bek tengah. Bermain dengan skema apapun. Mau 3 bek, 5 gelandang, 2 penyerang. Nah, itu maksud saya. 4-4-2 juga itu boleh. Itu maksud saya, Bung. Artinya STY punya keleluasaan untuk variasi skema dari tim dalam menyerang. Betul. Totally menyerang nih, Bung ya. Dia pasti bermain di kandang dan kita tanpa meremehkan Brunei, kita punya kekuatan. Ya, apalagi di depan dengan Hoki Caraka masuk kan pasti ada 5 penyerang di depan. Ya, sudah ada Rafael Struik sana, ada Ramadan Sananta, ada Dendi di sana, ada Dimas Derajat. Tinggal dipilih oleh STY. Siapa yang akan dimainkan lebih dulu? Katakan bermain dengan 3-5-2, 2 striker di depan siapa? Apakah Ramadan Sananta dengan Dendi? Kita tidak tahu. Atau Ivar? Bukan Ivar, Rafael. Rafael yang bermain dengan Sananta, bisa saja. Itu saya bilang karena ini tim banyak opsi yang bisa cari, bisa pilih. Berjibun, boy, kalau bisa lihat. Masih ada Egy kan? Masih ada Sadil di depan, masih ada Witan. Tinggal dia lihat aja siapa yang akan dimainkan. Ada Dendi juga, Bung. Oh, Dendi masih di depan. Masih ingat kan gol dia lawan Turkmenistan dari tengah lapangan, tembakan spektakuler dia. Mungkin saja bisa Dendi dimainkan sekaligus. Pertama, bisa saja ini Dendi dan Rafael Struik. Kalau bermain dengan 2 striker ya. Bung, sebelum ke skema. Artinya di sini kesempatan buat timnas untuk membuat gol sebanyak-banyaknya, Bung. Iya. Ini kesempatan. Kalau kita bisa menang 7 pada Desember tahun lalu, ya mengapa tidak saat ini? Dan pada September kemarin dalam FIFA Matchday, ya ketika Brunei ini dengan tim yang sama yang datang ke Indonesia, itu melakukan pertandingan yang sama ketika kita bermain melawan Turkmenistan di Surabaya dan mereka bermain melawan Hong Kong. Di Hong Kong. Dan mereka mau tahu kalah lawan Hong Kong 10-0. Brunei dihajar. Dengan tim yang sama. Tim yang ini yang datang. Jadi dan sebagian besar juga yang datang sekarang itu bermain ketika kalah 7-0 lawan kita di AFF 2022. Dan saya pikir ini kesempatan buat kita. Apalagi udah banyak pemain-pemain top yang ada kan, Rafael Struik, ada Sandi, ada Sain, udah bagus lah tim kita ini kalau bisa dilihat. Nah, Boy bilang tadi, kita harus menang. Ya pasti. Kalau kita bisa menang di atas 5 kan modal kuat. Sebelum 5 hari kemudian kita menuju ke Sultan Hasan Bolkiah di Bandar Sri Begawan. Di Brunei. Ini lebih enak buat kita, lebih tenang. Bahkan saya pikir kalau kita bermain aja dengan tim muda kita yang sukses di Solo kemarin 2-3 kita masih bisa menang. Karena kan itu tim bagus. Kalau itu ada semua. Ya udah ada Rido, Elkan Bagot, apalagi Pratama Arhan. Apalagi mereka digabungkan dengan tim senior yang senior sekarang. Saat ini. Wah, suatu kombinasi yang sangat bagus. Di atas kertas memang kita jauh di atas Brunei. Mungkin
sejarah pertemuan kita 11 kali bertemu, 7 kali imbang, 2 kali kalah. Sempat ada 2 kali ya, betul. Tapi 30 tahun yang lalu. Jauh lah. Kita mesti ambil yang paling dekat. Yaitu paling dekat kemarin, akhir tahun kemarin. Kita menang 7, clean sheet. Dan kalau melihat dari situ dengan kondisi tim yang saat ini ada di kita, sulit saya pikir bagi Brunei. Ya sekali lagi, tanpa menganggap enteng mereka. Tapi kalau melihat dari materi, kualitas pemain-pemain kita, di semua sektor, itu kita unggul dari mereka. Kita jelas unggul. Apalagi sekarang kan bermain di GBK. Di kandang kita, Boy. Dengan keunggulan kualitas permainan, head to head antar pemain kita bagus. Ya, saya pikir hanya soal waktu bagi kita untuk bisa menang. Masalahnya, pertanyaan yang ada, kita akan menang berapa gol? Itu kan? Kalau menang mungkin sudah... Pastilah kita bisa menang, ya. Tapi berapa gol ini? Mau 1, 2, 3, 4? Jangan sampai kita kebobolan. Oh ya, ini bermain di kandang kok. Kalau kita bermain seperti kita lawan Argentina walaupun kalah 0-2, atau kita main sama seperti menang lawan Turkmenistan di Surabaya, menang tim ini melawan Brunei, kita bisa menang, Boy. Karena kita punya kekuatan. Rupanya menarik yang saya lihat, 7 pemain yang dibawa ataupun dipanggil si STY itu usianya di bawah 20 tahun, Bung. Ya. Di bawah 20 tahun, dan kalau kita teliti satu persatu, ini sebenarnya kandidat untuk starter line up, Bung. Iya. Ya kan? Dan pemain-pemain muda saat ini, Boy, itu kalau disatukan jadi 11 pemain bisa aja. Jangankan 7, 11 juga dengan kondisi di bawah 22 tahun. 23 tahun tuh bisa bermain semua. Di depan itu udah hoki kalau bisa main. Ramadan Sananta katakan. Ini kan pemain-pemainnya bermain di 23 kemarin. Ketika kita menang lawan Taiwan 9-0 dan 2-0 lawan Turkmenistan. Masih ada Witan. Ada Marcelino yang bisa dimainkan. Ada Zaki, Ashraf yang masih bisa diandalkan. Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan. Kan semua bisa kita bisa bermain. Banyak pemain-pemain muda semua. Itu saya bilang bisa sampai 11 bahkan kalau dihitung di sini. Artinya STY berpikir sesuatu yang ke depannya, Bung ya. Iya. Tidak hanya berpikir sekarang dengan materi yang komplit itu, tapi juga berpikir ke depan dengan usia masih 20 tahun dengan mereka matang dan dewasa di dalam tim, itu kan membuat kita nanti ke depan. Oh iya, STY kan punya visi misi ke depan itu bagus memang. Dia mendewasakan pemain ini dalam usia relatif muda, tapi sudah sering bermain di tim senior sehingga tidak canggung lagi ketika mereka untuk bersatu lagi. Dan lihat kemarin kan di U23 di Solo. Karena sudah terbiasa Pratama bermain di tim senior, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Marcelino, Ivar Janer saat itu, Rafael Struik. Karena sudah biasa, Boy. Witan juga bermain di sana. Sehingga mereka bermain di U23 enak sekali kita bermain. Nah, itu yang menjadi modal kuat buat kita. Artinya usia-usia seperti ini nantinya untuk 3-4 tahun ke depan mantap. Untuk melihat ke depan dengan pemain-pemain muda seperti ini sudah dibiasakan bermain di tim senior. Jadi investasi, Bung, sebenarnya. Ya, investasi jelas. Itu yang diinginkan oleh STY, kan dia ingin perbaikan di tim nasional kita, ingin terbang tinggi. Dia tidak melihat juga untuk bersaing di Asia Tenggara, tapi harus ke Asia. Dan itu peluangnya besar bagi kita dengan pemain saat ini yang ada. Begitu. Tadi saya sebutkan dari Bung ya, ada tadi Arkan Fikri, Marcelino, Hoki Caraka, Rafael Struik, Ramadan Sananta, Zaki Ashraf, Elkan Bagot. Rizky Ridho. Usia di bawah 20 masih 18-19 tahun, Bung. Iya, kalau bermain dengan di tengah ada Marcelino dan Arkan Fikri kan oke. Ini 2 pemain yang tampil bagus di U23 kemarin di Solo. Mereka bisa ada sana. Ditambah dengan Witan juga. Zaki Ashraf bermain dari flank bagus. Ini oke saya pikir. Lihat sampai di belakang aja udah Hernando Ari, penjaga gawang. Masih muda kan? Zaki bermain di kanan katakan. Taruhlah Zaki. Di kiri Pratama. Elkan Bagot dan Ridho. Semua kan pemain-pemain udah semua yang ada sini. Di tengah ada Marcelino, Arkan Fikri, ada Witan, ada di depan Rafael Struik, Hoki Caraka, masih bisa dimainkan. Ramadan Sananta. Investasi dan regenerasi, Bung ya. Iya. Jadi itu aja yang dimainkan, saya yakin masih bisa menang. Yang saya sebut tadi ya. Bermain dengan 4-3-3 juga, kita masih bisa menang. Dengan pemain-pemain muda di bawah U23 masih kuat kita. Bagus. Itu yang saya bilang kita punya modal baik ya, karena kita bukan saja unggul di beberapa sektor, tapi semua. Jadi semua aspek di semua sektor ini kita bagus. Kalau dibandingkan head to head dengan Brunei, kita kan bicara dengan Brunei sekarang untuk pertandingan fase pertama di PPD ini. Gitu. Pemanggilan Hoki Caraka dan Zaki Ashraf ini juga menarik ya, Bung ya. Menurut Bung, apa yang membuat STY melirik kedua pemain ini, Bung? Ya, dia kan istilahnya kan seperti dalam tanda kutip juga kan bola muntah ini, Boy.
ketika Sayuri tidak bisa bermain, ya, Ivar Janer tidak bisa bermain, ya, dan juga Yordi tidak bisa bermain. Kalau Yordi kan jelas Fakhrudin yang ganti, pemain Madura. Tapi dua terakhir yang Boy bilang kan, Zaki dan juga Hoki masuk. Nah itu karena ada dua ini yang cedera sehingga dia masuk. STI memanggil ini. Karena STI kan lebih tahu dengan dua pemain ini yang dia ambil di tim U23. Jadi dia ingin memberikan kesempatan. Cuma kan menjadi juga pertanyaan, apakah Zaki ini dan juga dengan Hoki akan dimainkan dalam pertandingan melawan Brunei? Kalau mulia begitu sesak pemain di dalam, begitu bagus. Ya kecuali di babak kedua ketika kita mungkin unggul 5-6 gol misalnya ini lawan Brunei, baru kesempatan Hoki bisa dimainkan. Zaki bisa dimainkan. Karena di belakang itu kalau kita lihat, wah itu banyak boy. Di kanan aja kita akan bingung. Apakah Asnawi akan bermain? Atau Sandy Walsh. Di kiri apakah Pratama atau Said Patinama? Masih ada Edo di sana kan? Jadi mau formasi 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. Terserah deh. Punya stoknya banyak, melimpah. Jadi enak bagi dia. Itu saya pikir dia mau main dengan berapapun atau ada 5 pergantian di babak kedua, siapapun yang dia mainkan, pemain-pemain yang bagus. Makanya kan dia pilih orang-orang yang sesuai dengan game plan dia lah, yang akan dia lihat di lapangan. Dia tidak akan mengambil sembarangan kan. Saya yakin pasti pilihan utama karena kita mengejar kemenangan, mungkin gol cepat dan berikutnya gol-gol yang mungkin akan mengalir. Ya. Saya pikir STI akan memasang pemain yang dia pilih yang terbaik dari yang terbaik yang sudah ada saat ini, Bung. Bisa 3-5-2 boy atau 4-3-3 itu menjadi alternatif. 4-3-3 untuk bisa bermain. Kita harus lebih menyerang, bermain secara terbuka, bermain ofensif. Itu kan yang paling penting dalam pertandingan melawan Brunei. Ya. Yang kita incar sini kan bukan saja menang di kandang tapi juga menang di tandang. Kan menjadi modal kuat. Makanya Sandy Walsh sudah mengingatkan kepada teman-teman semua yang akan bermain, dia bilang kita harus fokus bermain di sini. Ya, kita harus respect terhadap lawan. Ya, itu yang dipikir. Boleh kita diunggulkan, difavoritkan, tapi yang menentukan kan semua dalam pertandingan di lapangan. Makanya dia bilang harus serius menghadapi pertandingan ini. Itu paling penting. Ini pertandingan laga pertama. Kalau kita sudah bisa melangkah melewati ini dengan baik, tentunya akan lebih baik lagi ketika kita tandang ke Brunei pada tanggal 17 nanti. Gitu. Bung Roman tahu tentang pemain-pemain Brunei? Kalau Brunei dalam catatan saya ini kan pelatih Mario Rivera kan pelatih yang sama. Yang ketika kita menang dengan 7 gol, tapi mereka masih punya Sameh Suhaimi, ada Azwan Ali Rahman, yang mungkin masih bisa Nasaruddin Ismail. Ini pemain-pemain yang ada, tapi memang kalau kita compare boy untuk head to head dengan pemain kita, ini nama-nama ini masih kalah memang. Siapapun yang kita sebutkan di sini masih kalah. Ashraf Fahmi, Adi Said, Yasid Said, Najib Sarip yang di belakang juga. Untuk Rahmi Ramli juga kalau kita bisa melihat Aminuddin, Afi, saya pikir masih kalah kalau kita sebut Elkan Bagot, Rizky Ridho kan ini pemain masih muda tapi udah matang gitu bermain di. Marcelino masih muda, masih 19 tapi selalu dimainkan. Untuk ukuran Marcelino kan luar biasa. STI bisa memberikan kesempatan lawan Argentina nggak mudah itu. Pemain seperti dia kan bertarung dengan Leandro Paredes di tengah kan nggak gampang dengan Giovanni Lo Celso, Marcelino loh yang dimainkan. Ini kan anak ini luar biasa. Iya. Ya bagaimana visi bermain di game dia kan bagus sekali. Saya harus berani mengatakan karena faktor sentuhan STI Marcelino bisa moncer seperti sekarang ini, Bung. Bagus. Dan dia memberikan kesempatan ini kan memberikan kesempatan sehingga anak itu lebih percaya diri bermain. Lebih terasa mental dia lebih bagus untuk bisa bermain. Nah, itu diberikan kesempatan ini. Kita memprediksi hujan gol. Saya membayangkan kipernya Brunei yang bernama Jaime Nyaring ini, Bu. Saya membayangkannya 2 kali 45 menit dia akan berjibaku. Jatuh bangun saya pikir ya. Kalau bisa jatuh bangun. Harus keras, Bung. Ya bukan cuma dia, mungkin pemain belakang dia. Indra Putra, Moisiza, Aminuddin, Muhammad Fakhrazi. Ini akan bekerja keras saya pikir. Bukan saja ingin mereka menahan kekuatan kita yang ada di lini serang, boy. Siapapun yang dimainkan. Mau Dendi dengan Rafael Stuik atau mau Dendi dengan Sananta. Ya, atau Dimas Derajat yang main. Tapi mereka juga harus bisa melihat kita punya wingback yang sangat kuat dan sangat bagus. Ya, ada Asnawi. Kalau bermain dengan 3 back tanpa Yordi pasti Sandi akan ditarik ke dalam. Sama seperti melawan Turkmenistan di Surabaya. Ketika Sandi, Yordi dan Dewa nggak bermain waktu itu. Nah sekarang Elkan Bagot, Rizky Ridho dan Sandi bisa bermain kalau dengan 3 back ya. Bisa saja mendorong di kanan itu Asnawi bisa bermain lebih kalau dengan 5 gelandang, boy. Ya. Kemudian Said Patinama akan diberikan kesempatan
Setuju, Bung. Sain Patinama akan diberikan kesempatan untuk bisa bermain karena dia tidak main ketika di Surabaya kan. Nah, inilah kesempatan bagi dia untuk bisa menunjukkan membayar apa jauh-jauh dia datang, Bung. Jauh dan perjalanan yang panjang kan. Sebenarnya kan kita tahu dia pasti mau main. Main pasti dan dia berharap itu dimainkan oleh STY walaupun ada Pratama Arhan di sana bisa bergantian kan. Sama ketika lawan Argentina kan dia main pertama, Pratama main kedua. Itu bisa diatur oleh STY. Oke, Bung. Coba kita memprediksi, membayangkan atau mengira-ngira pikirannya STY sekarang, Bung. Kalau kita membayangkan formasi 4-3 atau 4-4-2 lah, Bung ya. Bung Ropan melihat jaga gawang apakah tetap Nando? Memang kalau kita lihat di akhir ini Nando bukan, tapi mungkin saja ya Nadeo ketika tampil melawan Turkmenistan kan dimainkan. Walaupun kita masih punya Sahrul. Nah, dia bisa saja turun bermain kembali dipercayakan oleh STY ya untuk tampil. Dia bagus. Bukan tidak mungkin bagus walaupun banyak yang mengatakan bahwa Hernando yang akan tampil. Oke. Nggak ada masalah siapapun. Tapi kalau ditanya mungkin Nadeo juga pasti akan bisa mengawali ini bermain sebagai starting. Secara personal, Bung memilih siapa? Ya mungkin Nadeo ya, yang akan main. Ya. Oke. Iya. Tapi semua penjaga gawang bagus. Iya. Bagus. Saya bertanya, secara personal Bung mau pilih siapa? Nadeo lah. Nadeo. Kita nggak tahu nanti STY pilih siapa ya, Bung ya. Siapapun tergantung STY lah. Nah, 4 belakang Bung, saya mengira-ngira Arhan akan tetap menjadi pilihan utama di kiri apa di kanan, Bung? Kiri dia. Di kiri. Pertama Arhan kan? Kiri. Asnawi di kanan. Asnawi di kanan. Ya, Menurut Bung? Berarti kalau bermain dengan 4 flat, ya, berarti akan mengorbankan Sandi dan juga Sain yang akan duduk di bangku cadangan. Pasti. Karena 2 back tengah itu akan dijalani oleh Rido dan juga dengan Bagot. Ya, akan Bagot. Udah pasti kalau bermain dengan 4 nih ya, Bung ya. Bisa aja. Kayaknya juga pasti netizen juga setuju nih, Bung. Jadi opsi lain yang akan berkembang di sini, jika STY mempercayakan Sandi dan Sain bermain lebih awal, bisa saja Asnawi walaupun dia kapten atau pertama Arhan nanti masuk di kedua. Tergantung STY semuanya. Sandi akan bermain pertama di kanan dan Sain Patinama akan bermain pertama di kiri. Bisa aja itu terjadi. Saya cenderung itu, Bung, karena kalau kita lihat sejarah STY bermain di tim senior, pasti Arhan sama Asnawi, Bung ya. Tapi juga banyak yang ingin melihat juga kehadiran seorang Sain kan. Sain Patinama juga yang akan bermain dan juga Sandi. Nah itu. Makanya saya bilang lebih cocok kalau bermain dengan 3 back aja. Saya lebih enak sehingga memberikan kesempatan kepada Sandy Walsh untuk bermain bertiga bersama dengan Elkan Bagot dan juga dengan Rido. Mengakomodir. Nah, Asnawi akan bermain tapi didorong lebih ke depan, bermain dengan 5 gelandang. Gitu kan? Itu lebih ini atau dengan 3-4-3 terserah. Kapan terakhir pakai 3-5-2, Bung? Wah, kemarin kan bermain dengan Turkmenistan, Sandi masuk ke dalam, Jordi dan Dewa. Itu bermain dengan 3 back. Ya. Tergantung dia mau main 5 gelandang atau bermain dengan 4 mendorong 1 ke depan jadi 3. Jadi 3-4-3 bisa saja. Ya. Nah, lini tengah, Bung, kalaupun 5 ataupun 4 juga di lini tengah, Mark Klok dan Marcelino pasti main. Kalau Marcelino fit ya, ini karena dia kan kemarin tuh agak kena hamstring. Ketika bermain dengan Deinze. Tapi bukan Deinze, ketika latihan di Deinze karena dia belum bermain 6 pertandingan terakhir. Nah, kalau dia memang benar fit, dilihat oleh tim medis Marcelino bagus. Nah, saya ingin melihat, Boy, kalau 3 gelandang ini, yang kita katakan dengan 5. Asnawi ada di kanan, didorong. Kemudian di kiri katakan itu Sain Patinama. Lebih dulu, Sain. Nah, 3 gelandang ini kan siapa? Kalau bilang ini Mark Klok. Ya. Kalau Marcelino fit udah benar, Marcelino dong, pasti. Arkan Fikri. Ini yang paling bagus. Kenapa, Bung? Iya, Arkan Fikri pemain yang oke dalam hal merebut bola. Iya. Nanti yang mobilitas tinggi. Nah, nanti berdiri untuk bisa menahan di belakang itu ada Mark Klok. Berdiri di depan Rido, ya di depan Sandi dan juga Bagot ya. Nah, Marcelino yang lebih ke depan, lebih menyerang. Untuk ini. Atau Marcelino bisa bergerak lebih ke kiri. Bisa aja, semua tergantung dari STY. Kalau ini 5 gelandang ya. Udah, 2 di depan, kita tinggal tunggu siapa. Semua bisa, ada 5 itu di situ. Tapi yang satu yang mungkin saya dapatkan satu adalah Rafael Struijk. Dia pasti akan main. Tinggal tergantung sama siapa. Dendi, Dimas, Sananta. Hoki saya pikir bukan akan main di babak pertama. Hoki akan di babak kedua. Akan main. Tapi di antara 3 ini. Dimas, Dendi, Sananta. Feeling saya Dendi, Bung. Dendi, Dendi dan Struijk. Dendi dan Struijk bisa. Itu bisa terjadi juga. Bisa bermain. Iya. Kalau tidak ada. Sekarang begini, Boy. Itu kan 5. 3-4-3. 3-4-3. Berarti
Rafael Struijk ini akan bergeser ke kanan, bisa saja. Oh, dia juga bisa main sayap. Bisa main sayap kan? Iya. Ya sama seperti kita lihat kalau di U23 kemarin di Solo. Iya. Dendi dribblingnya bagus. Bagus, punya kecepatan. Shootingnya juga bagus ya. Dendi bermain sebagai nomor 9. Oke, kita pertama. Nah, iya, kemudian pasti ada pemain yang di kiri siapa? Sadil Ramdhani. Dia bermain di kiri kalau 3 di depan. Nah, kemudian di tengah 4 bisa Sain, Mark Klok, Asnawi di kanan, Marcelino. Berarti Arkan Fikri akan masuk di babak kedua sebagai super sub. Ini kalau berubah ya dari 3-5-2 ke 3-4-3. Iya. Artinya dia akan tarik karena 2 di tengah yang akan mengontrol permainan untuk menjaga keseimbangan itu adalah Marcelino dan Mark Klok. Iya. Nah, yang bergerak dari sisi flank untuk bisa membantu ke depan ya bisa ada Asnawi dan juga dengan Sain Patinama. Walaupun Arkan juga bagus. Itu kalau ini. Jadi kita kuat, boy. Ada Sadil dan Rafael untuk mendukung Dendi. Gali arus serangan kita kencang. Lini tengah bisa membuat gol, sisi flank Sadil bisa membuat gol, Rafael bisa membuat gol, bahkan seorang Sain Patinama bisa membuat gol, Mark Klok bisa membuat gol. Nah, itu saya pikir bagus tim kita. Gitu kan? Ini kebayang nih sahabat Sportify bagaimana nanti yang tadi Bung Nopan jelaskan dengan pola 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, semua pemain bisa bermain secara optimal, Bung. Iya, bisa. Sekarang kan tinggal mereka menjalankan game plan yang diinginkan oleh STY. Apa yang STY inginkan untuk bermain, mereka akan menjalankan itu. Dan saya pikir tidak akan 3 back bisa dimainkan, 4 back bisa dimainkan. Ya, untuk bisa kita. Yang penting kita harus menang di pertandingan pertama ini. Bahkan STY sudah bilang kan, menang dengan gol banyak. Itu STY sudah mewanti-wanti kepada pemain-pemain. Tapi tetap fokus di lapangan tentunya. Kenapa dia ingin begitu? Karena STY tahu kualitas kapasitas tim yang dia tangani, dia tahu semua pemain bagus. Tidak hanya bergantung berharap terhadap seorang pemain depan. Enggak. Karena pemain-pemain tengah semua bisa membuat gol. Marcelino bisa bikin gol, Mark Klok bisa bikin gol. Sekarang kalau ada penalti, siapa yang akan mengambil? Pasti Mark Klok. Orang pertamanya akan berdiri di penalti depan itu, kalau ada penalti ya Mark Klok pasti akan ngambil itu. Bisa lakukan itu dengan baik. 5 gelandang. Let's say 5 gelandang yang terlakukan STY. Ya. Siapa yang jadi playmaker, Bung? Mark Klok atau Marcelino? Kalau 5 di sini Mark Klok walaupun dia lebih bertahan ya. Atau Marcelino yang bisa mengatur. Memang kalau ada Ivar, pasti Ivar akan menjalankan itu. Iya, betul. Pemain yang sangat bagus, betul. Ya. Tapi sekarang nggak ada dia, Marcelino yang kalau di U23 kemarin itu Marcelino bergeser agak ke kiri. Ya bahu membahu dengan Pratama. Ivar yang kontrol di tengah untuk bisa membagi bola, playmaker. Nah, yang merebut bola, yang bermain gas terus itu adalah Arkan Fikri. Gitu. Nah, sekarang ketika Ivar nggak ada ya bisa Marcelino dan Mark Klok untuk bisa membantu mengalirkan bola. Karena dua-dua pemain ini kan sudah matang di timnas senior. Walaupun Marcelino ini masih muda, tapi dia bisa menjalankan itu, bisa membagi bola lah. Itu yang saya pikir akan terjadi dalam pertandingan melawan Brunei. Iya. Kritikan kepada timnas dari banyak kalangan adalah finishing. Penyelesaian akhir memang. Finishing touch, penyelesaian akhir, Bung. Iya. Semakin menjadi penyakit ini ya bagi tim nasional kita. Kreasi yang sedemikian rupa, peluangnya yang sedemikian rupa, tapi kalau eksekusinya lemah. Iya. Itu yang menjadi sekarang tentunya. Kalau kita cuma menang 1-0, 2-0, Bung. Iya. Dan kalau bicara menang, saya tidak yakin kita menang dengan 2-0. Makanya kita akan menang lebih dari 3. Ya. Memang orang yang bilang, wah ini hati-hati karena Brunei juga bagus, ada perkembangan. Saya yakin kita bisa menang di atas 3. Kalau bisa melihat kemarin kita bisa menang 7 dengan pemain, apalagi sekarang kita sudah berubah pemain yang makin bagus, boy. Dan memang penyelesaian akhir menjadi momok selalu buat kita. Tapi kalau melihat juga dengan keadaan sekarang, kita akan memanfaatkan semua peluang untuk bisa menjadikan gol. Ya. Dengan ada Rafael di depan, ada Dendi, kita bisa mencetak banyak gol memang. Karena itu saya bilang, ketika di depan itu terisolasi, katakanlah Brunei bermain dalam. Nah itu, Bung. Ya? Brunei akan bermain dalam. Pasti Brunei akan main lebih dalam. Tidak mungkin mereka bermain terbuka. Ini kan bunuh diri buat mereka. Bermain mengajak kita jual beli serangan, habis mereka. Mereka tahu bermain di GBK, mereka akan ke dalam. Kalau perlu dengan 9 numpuk di belakang, 8-9 pemain berdiri di depan kotak penalti, ya itu mereka akan lakukan. Ya, jangan sampai momen ini terjadi seketika tim kita bermain di Asian Games menghadapi China Taipei. China Taipei bermain dengan dalam, bingung. Tuh, langsung buntu. Nggak ada kreativitas di sana. Ya.
Itu bisa terjadi. Ketika kita menang di Solo 9, kemudian bergerak nggak lama ke Asian Games, kan kita kalah 1-0 melawan Cina Taipei. Cina Taipei bermain dalam. Bingung pemain-pemain kita. Nah ini jangan sampai terjadi. Tapi kalau sekarang kan berbeda. Yang hadir dengan tim senior sekarang, semua pemain yang punya kreativitas tinggi. Jadi bisa bukan hanya bermain dalam satu dimensi. Kita punya banyak. Ya. Itu yang diingat STY. Kita di kanan kita bagus, di kiri kita bagus, di depan bagus, gelandang-gelandang kita bisa masuk ke dalam. Ketika Dendi itu dijaga dengan ketat, itu Marcelino bisa masuk dengan Mark Klok dari tengah. Rafael bisa masuk lebih ke dalam. Sadil bisa masuk dari kiri. Bung, yang punya syuting jarak jauh yang bagus siapa, Bung? Dari gelandang yang Bung lihat? Ya, Marcelino oke. Cara mengambil tembakan dari jarak jauh. Arkan Fikri ya? Ya, mungkin Arkan kalau dia main lebih dulu. Ya, Mark Klok juga oke untuk melepas tembakan. Ya, kita harus semua bisa melakukan hal yang sama. Harus bisa banyak dari luar kotak. Kan kalau mereka menutup di dalam kotak, menumpuk banyak. Yang harus jadi salah satu opsi alternatif adalah kita bisa banyak berani melakukan tembakan-tembakan jarak jauh di samping permainan 1-2 untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam. Nah, pemain-pemain ini yang dibutuhkan. Sain juga oke untuk bisa tembak dari luar kotak penalti. Ya, tapi saya pikir banyak yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain kita. Itu kita tidak akan bergantung kepada satu pemain saja. Karena semua 11 yang main ini punya pemain. Bagaimana dengan bola mati? Bola mati, ya banyak juga pemain kita yang bisa mengambil. Bisa aja, mungkin bisa Sain bisa ambil, Mark Klok juga bisa ambil, Marcelino juga bisa ambil. Karena kemarin di U23 kemarin Solo saya lihat banyak itu Marcelino. Bahkan ketika gol pertama kita melawan Cina Taipei kan diawali dengan tembakan bola mati oleh Marcelino yang bola masuk ke dalam. Jadi saya pikir ada, dan STY sudah menyiapkan itu. Ketika ada bola mati siapa yang akan menendang pemain? Dia sudah siapin 1-2 pemain. Untuk terjadi penalti siapa yang akan ambil? Itu kan sudah disiapin. Mark Klok, Bung ya? Ya pasti itu. Kemudian kalau bermain dengan set piece, ketika ada corner kick siapa yang akan mengambil itu? Pasti sudah ditunjuk untuk bisa mengangkat bola. Bisa Sen Patinama, bisa Arkan. Iya, bisa mungkin dengan Asnawi bisa mengambil dari kanan, mengangkat bola. Banyak. Sandi bisa mengambil bola dari bola mati. Jadi banyak alternatif yang harus dikuasai oleh para pemain. Bola mati, set piece, penalti, wall pass 1-2, kalau pasti dalam, Bung. Iya. Saya yakin Brunei mereka pasti bertahan total. Brunei akan bermain banyak menumpuk pemain dan counter attack yang mereka akan lakukan. Akan serangan-serangan balik, ya. Nah, ini keuntungan buat kita. Kita pasti akan bermain dengan setengah lapangan juga buat kita. Nah, kalau ada set piece dengan bola-bola dari corner kick yang menguntungkan buat kita karena kita pasti punya Elkan Bagot yang kita tahu bersama, dia selalu bisa membuat gol dengan tandukan kepala dia karena dia punya tinggi badan. Kita punya Elkan, punya Sain Patinama, bagus. Apa pentingnya kesabaran, Bung? Kesabaran buat para pemain ketika menghadapi tembok pertahanan yang pasti akan berlapis seperti begitu. Itu penting pasti STY udah tahu. Tidak terlalu terburu-buru bermain, nggak boleh. Bermain lebih sabar, ini kan tenang. Karena kan kalau bermain dalam Brunei soal gol itu waktu saja buat kita. Nah, kalau kita tidak tenang, terburu-buru ini kan sulit. Asal nembak, asal bermain kita akan menguasai ball position, kita pasti akan menguasai. 80%, Bung. Kita akan dapat ball position. Tinggal bagaimana penyelesaian akhir untuk bisa sebuah peluang sekecil apapun untuk bisa menjadikan gol. Ini kan yang paling penting buat pemain kita. Dan saya pikir reading the game ini penting. Pemain-pemain kita untuk bagaimana melakukan transisi permainan dari bertahan ke menyerang ke bertahan, itu kan pasti akan berjalan dengan baik, membuild up serangan dari belakang. Dan kita punya pemain-pemain yang bagus, boy. Kalau Sandi, Elkan Bagot, Rido pegang bola kan untuk kita membuild up serangan baik. Dari dua sisi juga enak. Ada Asnawi sebagai kapten bisa masuk dari kan, atau Sain atau entah dengan Pratama, kita kuat dari sisi flank ini. Itu yang menjadi keuntungan buat kita. Karena sisi flank kita itu modal menjadi kekuatan kita. Satu lagi, Bung. Throw in, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kan semua tahu dengan Pratama Arhan yang bisa melakukan itu. Itu yang bahkan lawan Argentina aja bingung, Argentina menyulitkan. Emilio Martinez bisa keluar terus meninju bola ketika Pratama melempar bola kan. Ya pasti itu akan terjadi. Entah di bermain di pertama atau bermain di kedua, hal-hal ini kan selalu akan terjadi. Tapi kita nggak usah lah, boy, dengan lemparan bola ke dalam. Kita dalam permainan kita bisa unggul kok, bisa menang. Ya, kita bisa menang melawan setuju saya, Bung. Brunei Darussalam gitu. Apakah kita masih butuh pemain naturalisasi, Bung? Karena kita bisa lolos di kualifikasi fase pertama ini. Nih. Di depan sudah menunggu Irak, Vietnam, Filipina. Apa kita masih butuh, Bung, pemain naturalisasi? Tergantung STY. Tapi kan STY
memang bilang ada 2 nama, ada 2 nama lagi yang masih bisa. Kan Jai Isyas masih dalam proses, sudah di Kemenkumham. Ini pemain bagus boy, itu grade A bagus di Venezia main di 190 tinggi. Dia bermain bisa back tengah, artinya mungkin bisa mengantisipasi kalau Jordi ini pensiun, misalnya kan udah 31 Jordi. 31 tahun. Kalau Jai ini kan masih 23 tahun. Nah, dia bisa dan dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Artinya juga bagi Mark Klok dia punya pemain enak. Kalau menumpuk pemain banyak. Ini kan pernah di Serie A juga tahun lalu. Dan kemudian degradasi kan. Iya. Nah, sekarang dia bisa lolos posisi lagi. 3, ya? Iya, posisi 3. Kemarin baru mengalahkan Parma. Dan Jai ini bermain terus boy. Tidak tergantikan di jantung pertahanan. Vanoli bisa memainkan terus dia. Pelatih Venezia. Dan bukan tidak mungkin lagi akan naik dia ke Serie A. Jadi kita kan beruntung punya pemain yang ada di Serie A. Jai. Satu lagi Nathan Cho. Katanya sedang dalam proses. Ya, STY akan mengumumkan. Kita akan tunggu. Makanya saya belum buru-buru untuk posisi Nathan Cho di belakang dia. Dia main belakang lagi. Oh, berarti lini pertahanan yang menjadi titik. STY membangun di belakang. Walaupun sebenarnya kan kita butuh. Kenapa nggak di depan, Bu? Benar. Kita butuh pemain depan, gelandang serang dan pemain depan. Nah, ini masukan buat STY. Kalau mau cari pemain naturalisasi, kita butuh striker, Bung. Mungkin setelah Nathan ada satu pemain depan yang akan dicari. Mungkin ya. Karena kan selama ini kan kita sudah sebut-sebut banyak lah. Ya, ada Milan Manhoef, ada Ilyas Ahaf yang akan datang, Ragnar mungkin akan tiba, banyak lah. Mauro Silstra ya akan kiper belum datang. Ya, karena pembahasan kita di dialog sebelumnya kiper kita masih setuju, masih kiper lokal masih mumpuni. STY masih belum begitu mendesak katanya untuk di kiper. Nah, kita butuh pemain di lapangan yang bisa bermainnya itu lini depan. Kalau sekarang kan dengan 2 pemain baru ini kan Jai sama Nathan, misalnya Nathan jadi ya di belakang semua. Mungkin akan, walaupun kita juga masih punya kesempatan boy. Mes Hilgers juga pemain belakang yang sebelum Jai masuk kan nama Mes terus diapungkan. Ya. Tapi akhirnya Mes Hilgers dia ada. Dia pemain belakang juga. Banyak yang mengatakan, oh kenapa bukan Kevin Dix? Kevin Dix juga pemain belakang. Ya kan? Ini yang ini. Jai dan Osterwolde pemain belakang. Di Fenerbahce memang. Ini grade A juga kalau dapat. Jadi menumpuk pemain belakang di sini yang ada. Nah, kita butuh pemain-pemain di tengah. Ya misalnya ada Tom Haye bermain di tengah, Glander Herenven, atau yang tadi saya bilang itu Silstra, Ragnar. Kita harus akui Bang, memang ketika pemain-pemain yang memang matang di Eropa ini, cara bermainnya, passingnya, pengambilan posisinya, timingnya ketika kedewasaan mereka bermain, reading the game-nya jelas, karena mereka bermain di kompetisi Eropa yang bagus, dan itu terlihat. Mau bilang apapun, faktanya kita butuh pemain-pemain seperti mereka untuk bisa bermain di tim nasional Indonesia. Dan kita bisa, kalau ada mereka kan bagus sebenarnya. STY juga senang, tapi kan semua berpulang dari STY. Dia mau nggak pemain ini? Baru diurus oleh PSSI. Kalau STY nggak mau, tentu nggak akan diurus. Semua akan datang dari STY, dia akan bicara dengan ketua umum, baru ketua umum yang akan terserah STY kebutuhan yang dia inginkan. Siapa pemain? Gitu. Oke, terakhir Bung. Ya. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir buat saya, mungkin mewakili teman-teman netizen. Ya. Isu bahwa kita tidak diajak Australia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Hanya karena mungkin Kanjuruhan ya. Tragedi Kanjuruhan, kemudian pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah U20. Yang diajak katanya Malaysia dan Singapura. Iya. Tapi saya pikir nggak benar juga. Semua ya kita tinggal tunggu aja. Kan kita punya ketua umum yang smart, yang oke lah, yang pasti disegani Erick Thohir dalam hal ini ya. Erick Thohir kan sudah membantah itu nggak akan mungkin. Ini kan cuma media yang mengampungkan itu. Indonesia tuh penting. Rugi loh Bung. Rugi. Karena kita punya modal penonton segitu banyaknya, infrastrukturnya sudah jadi. Udah apalagi pasti. Kalau U17 kita sukses Bung. Kan semua FIFA akan berpikir Bung. Semua akan terlihat dari U17. U17 kita sukses, pasti kita akan menjadi salah satu juga host untuk ini. Karena melihat dari animo masyarakat itu untuk menyaksikan Piala Dunia tinggi, boy. Jadi bisa aja. Dan kita nggak perlu juga berharap Australia misalnya. Boleh aja kita bisa sendiri kok tunggal untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Kita punya stadion kalau 2034 kan masih ada 10 tahun ke depan. Nah, dari sekarang kita masih stadion kita oke kok. Bagus, memanfaatkan stadionnya ada sekarang juga. Di paket U17, bahkan kemarin ada 6 kan sebelum dicoret di U20. U20 kita masih ada Jakabaring juga. Ya, masih bisa bermain di Papua. Masih bisa bermain di Batakkan. Masih bisa bermain di Bali. Banyak. Kalau 10 tahun kan untuk kita mempersiapkan stadion oke lah. Ini masih Indonesia stadion untuk 10 stadion. Masih Indonesia kan, Bung? Iya kan, kalau Eropa sudah beda-beda negara ya. Iya. Piala Dunia juga nanti beda-beda jauh kalau misalkan Amerika Latin Amerika sama kan 2026, Eropa. Amerika, Meksiko dan Kanada. Itu 2026. Ya kan?
Bahkan tahun 2030 itu jauh-jauh tuh sampai Amerika Latin semua banyak tuh yang terjadi. Indonesia bisa tunggal boy kalau mau ya. Dan Australia kan rugi kalau tidak mengajak Indonesia. Ya. Jadi isu itu nggak benar. Ya menurut saya sih ya. Nggak benar ini kan cuma bukan bahwa pertama, kita ya. siap untuk menjadi partner Australia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dan itu saya bilang kalau Australia nggak mau kita jalan sendiri juga bisa mengancam. Nah, apalagi sukses kan U17 misalnya. Oke. Itu boy. Oke Bung. Ya. Bung Ropan. Siap. Udah cukup ada setengah jam lebih kita bicara. Mudah-mudahan timnas kita bisa bermain seperti yang tadi kita bicarakan. Ya, poin penuh. Peringkat kita naik, Bung. Ya, kalau 147 sekarang kita menang 2 kali, kita akan di Jakarta dan Bung ya. 144, 143 kita dapatkan. Oke lah ya. Oke, bagus. Iya. Sambil menunggu mungkin kita lawan Portugal? Ya, tahun depan itu ada Portugal katanya, Jerman. Ada Portugal lagi kan sudah ada lobby-lobby Jerman, salah satu Belanda katanya. Ya, tapi kan dilihat dengan tim-tim tersebut jadwal mereka pada tahun depan main di mana. Kalau di awal-awal nggak mungkin kan di Maret, Juni, kemudian September itu kan waktu-waktu untuk FIFA Matchday. Sedangkan ingat boy, ada Euro boy. Ya, ini yang kita kesana ya, kita kesana ada Euro di Jerman dan ini yang agak susah. Paling setelah Euro baru mungkin bisa Portugal bisa main, Belanda, Jerman kalau ini bisa terwujud. Mudah-mudahan Italia yang kesini Bung. Nah itu lebih oke lagi kalau Italia. Apalagi Erik mantan owner dari Inter Milan. Semua tahu siapa Erik kan. Oke Bung Ropan, kita dukung timnas kita besok melawan Brunei Darussalam. Harus menang. Harus menang. Kalau menang sih menang. Skornya ini boy. Dan tadi Bung bilang lebih dari 3 gol. Ya, harus lebih dari 3 gol. Harus. Menurut saya ya. Saya yakin kok. Iya kan. Gitu. 7-0. Oh begitu ya. 7-0. Gitu. 7-0. Gitu. Sahabat Sportify, jangan lupa untuk melengkapi informasi sepak bola. Anda jangan lupa kunjungi website sportify.id dan Instagram @sportify_Indonesia. Baik Bung Ropan, kita dukung timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam nanti malam. Ya. Iya kan? Kemenangan mutlak dan kita bisa melaju ke babak berikutnya. Harus. Ciao.